Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali kita bertemu kembali bersama saya di channel Arif 29. Gimana nih semua kabarnya? Dimanapun kalian berada, terkhusus untuk murid-muridku yang Bapak banggakan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Kalian simak videonya sampai selesai dan tetap semangat. Ini merupakan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Bisa kalian nanti baca ya tujuannya. Terus kemudian ini adalah peta konsepnya. Jadi nanti ini yang akan kita bahas. Sebelumnya kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, semakin banyak orang yang memeluk ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namun orang kafir Quraisy tidak senang dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW. Tahukah kalian bagaimana cara dakwah Nabi Muhammad pada saat itu? Yang pertama, Nabi Muhammad pertama kali berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dengan dimulai dari para keluarganya terlebih dahulu dan orang-orang terdekat yang bisa untuk diajak memeluk agama Islam. Di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam atau disebut dengan ashabikun al-awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam itu adalah Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jahar, Arqam bin Abil Arqam, Ummu Aiman, Zaid dan Harisah, dan lain sebagainya. Yang kedua, secara terang-terangan berdasarkan perintah Allah di dalam Quran Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwahnya secara terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamuan makanan para kerabatnya dan orang-orang yang terpandang dari kaum Quraisy. Mereka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik terhadap sesama, dan tidak boleh saling bermusuhan. Hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW, dan sebagian besar menolaknya, termasuk pamannya Nabi yang bernama Abu Lahab secara keras. Dari situlah Nabi Muhammad mendapatkan kekangan atau ancaman dari pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Maka di sini Nabi Muhammad memiliki ketabahan dalam berdakwah. Yang pertama, ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW yang sudah tertuang di dalam Quran Surat Al-Ahzab, yang pastinya kita sudah pada hafal. Mari nanti sama-sama kita baca bersama ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu malu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab.
fi jidha hablum mim masad, yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah, yang di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Yang berikutnya, ketabahan Nabi Muhammad atas ancaman para penguasa kota Mekah. Penguasa kota Mekah tidak rela melihat Nabi Muhammad SAW bertambah pengikutnya. Mereka mengadakan pertemuan di Darun Nadwa, membicarakan tentang cara dan sikap apa yang dapat dipergunakan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Para penguasa Mekah memutuskan bahwa untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara menyebarkan kebohongan Rasulullah SAW, agar orang jangan sampai mengikuti dakwah dan menjauhi diri dari Nabi Muhammad SAW. Jadi para penguasa mempunyai strategi untuk menyebar kebohongan ataupun fitnah-fitnah terhadap Nabi Muhammad, agar orang tidak mempercayai Nabi Muhammad dan menjauhi dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya, ketiga, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Berbagai cara dilakukan oleh kafir Quraisy untuk menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ketika Nabi SAW melaksanakan sholat di masjid, Nabi Muhammad dilempari dengan kotoran binatang yang busuk baunya. Kotoran binatang itu mengenai kepala Nabi Muhammad SAW yang sedang sujud dalam sholatnya. Kemudian datanglah Fatimah, putri Nabi, membersihkan kotorannya. Setelah dibersihkan, Rasulullah SAW melanjutkan sholatnya. Kaum kafir Quraisy juga bersepakat apabila Nabi Muhammad SAW berjalan di suatu tempat akan dipukul dengan pukulan yang sangat keras. Mereka berpendapat apabila ini dilakukan secara terus-menerus, Nabi Muhammad SAW akan sakit dan tubuhnya menjadi lemah. Fatimah kebetulan mendengar dan melaporkan hal itu ke ayahnya dengan menangis. Nabi Muhammad SAW menjawab, "Hai anak perempuanku, diamlah, jangan kamu menangis." Jadi begitu sangat besar ya dan tahbahnya Nabi Muhammad dalam berdakwah. Bahkan ketika Nabi lagi sholat dilempari dengan kotoran, tapi Nabi Muhammad tetap gentar dan tetap terus melanjutkan dakwahnya. Dan selanjutnya yang keempat adalah atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hashim. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pemboikotan? Pernah dengar? Pemboikotan itu sama seperti dengan pengucilan. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim karena menganggap bahwa Bani Hashim selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Dengan diboikotnya Bani Hashim, Nabi dan umat Islam pada waktu itu menderita kelaparan, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Akibatnya agama pun tidak bisa berkembang. Sungguh sangat jahat ya orang-orang kaum kafir Quraisy pada saat itu. Namun untungnya dan alhamdulillah berkat ya kekuatan iman mereka, Nabi beserta para pengikutnya, orang-orang yang soleh yang beriman, tetap dia akan berpegang teguh kepada keyakinan di ajaran agama tauhid yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Adapun isi pemboikotannya sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Yang kedua, dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam kecuali jika Muhammad menyerah diri. Yang ketiga, tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Yang keempat,
dilarang berbicara dan menjenguk orang sakit dari keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Tempat tinggal umat Islam diasingkan di bagian utara kota Mekah dan dijaga ketat oleh kaum Quraisy sehingga tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah lainnya. Jikalau tadi adalah ketabahannya dari Nabi Muhammad SAW, kini sekarang adalah ketabahannya para sahabat dalam berdakwah. Yang pertama adalah ketabahan Khadijah binti Khuwailid. Tahu siapa itu Khadijah binti Khuwailid? Ya, beliau adalah seorang istri dari Nabi Muhammad SAW yang selalu mendukung dakwahnya Nabi Muhammad. Khadijah selalu mendukung dakwahnya Nabi dengan harta bendanya, jiwa, serta raga. Banyak harta bendanya digunakan untuk kepentingan dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Khadijah banyak menghadapi ancaman, cacian dari kaum kafir Quraisy. Mereka menyuruh Khadijah agar mau membujuk Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Namun bujukan tersebut Khadijah tolak. 2. Ketabahan sahabat Abu Bakar. Abu Bakar adalah salah satu sahabat yang selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW. Bahkan sering pergi ke masjid bersama-sama untuk menunaikan ibadah sholat dan menyeru untuk memeluk agama Islam kepada kaum kafir Quraisy. 3. Ketabahan keluarga Sumayyah. Siksaan yang dialami oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Yasir. Yasir ini adalah suami dari Sumayyah. Mereka sekeluarga disiksa oleh majikannya yang bernama Abu Jahal. Mereka diikat, kemudian diseret, dijemur di panas dari matahari dengan beralaskan pasir yang sangat panas seperti dibakar. Namun mereka tetap teguh imannya, tidak sedikit pun untuk melenceng dari ajaran agama Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah ketabahan Arqam bin Abil Arqam. Arqam bin Abil Arqam adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang kuat iman dan pendiriannya. Ia dibuktikan dengan rumah tempat tinggalnya menjadi pusat dakwah Nabi Muhammad SAW. Secara sembunyi-sembunyi melalui pusat dakwahnya di rumahnya bertambahlah pengikut Nabi Muhammad SAW. Arqam bin Abil Arqam sering mendapat ancaman dan bujukan dari kaum kafir Quraisy agar meninggalkan ajaran Islam. Arqam bin Abil Arqam tetap tabah dan kuat, setia tetap mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau ikut hijrah ke kota Madinah dan meninggalkan rumah harta bendanya yang sangat melimpah itu. 5. Ketabahan dari sahabat Bilal bin Rabah. Mungkin tidak asing ya buat kalian, siapakah beliau? Ya, mungkin kalian kenal dengan sebutan Muazin ya. Bilal bin Rabah adalah seorang hamba sahaya yang berasal dari Abyssinia atau Ethiopia. Dia dibeli oleh Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kaum kafir Quraisy dan penantang dakwah Islam. Bilal bin Abi Rabah, mereka tertarik untuk mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Setelah mengikuti Nabi dan berdakwah, dia menyatakan diri sebagai seorang Muslim. Nah, sebagai kesimpulan, Bapak rangkumkan ya biar kalian mudah memahaminya. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan dakwahnya mendapatkan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Tekanan yang maksud itu adalah Nabi Muhammad SAW dibujuk dengan harta, tahta, wanita, ya. Juga Nabi Muhammad tidak terpengaruh, tetap
teguh pada pendirian untuk tetap berdakwah. Terus juga banyak yang terjadi penyiksaan, hamba sahaya dicaci maki sampai berusaha ada ingin yang membunuh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sahabat Nabi Muhammad SAW tidak luput juga. Kalau tadi nabinya diancam, ditekan, bahkan pengikutnya pun sama mendapatkan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Tapi mereka tetap tabah dan tawakal dalam menghadapinya. Mereka diantaranya adalah yang tadi, ada Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar, keluarga Sumayyah, Arqam bin Abil Arqam, Bilal bin Rabah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah pada permulaan kerasulan itu dengan secara dakwanya sembunyi-sembunyi, lalu menjadi kemudian berdakwah secara terang-terangan. Nah, selanjutnya adalah ashabikunal awalun, adalah orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Dan selanjutnya adalah ketika berdakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu dengan sabar, tabah, walaupun mereka diejek, dihina, bahkan disakiti, mereka tetap teguh pendiriannya dan bersabar. Sudah selesai pembelajaran ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Bapak akhiri, sampai berjumpa di lain waktu. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.